no no na na. No 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 na na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Istiqomah. Di sini saya akan mempresentasikan video lewat channel YouTube saya ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Hayatul Mursyidah MPD. Semoga beliau sehat selalu dan bahagia selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membahas yang pertama pengertian motivasi berprestasi, dan yang kedua landasan motivasi berprestasi, dan yang ketiga good team player, dan yang keempat komunikasi dan negosiasi. Saya akan membahas yang pertama pengertian motivasi berprestasi. Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongkannya untuk berbuat sendiri. Peran motivasi adalah sebagai pemasok daya atau energitas untuk bertingkah laku secara terarah. Saja pembahasan yang kedua yaitu landasan motivasi berprestasi. Landasan motivasi berprestasi dalam kehidupan kewirausahawan sangatlah penting karena dapat menyangkut kelemahan atau kekuatan dari seseorang kewirausahawan. Dengan mengenal akan gambaran dirinya, seorang wirausahawan dapat mengerti secara persis potensi yang sebenarnya yang dia miliki, dan terkandung dalam diri seseorang akan memberi dorongan yang kuat dalam mencapai tujuan usaha yang telah diterapkannya. Menganalisis dan berusaha memahami kekuatan kelemahan dirinya dan upaya melakukan hal-hal yang perlu ditingkatkan merupakan modal dasar bagi seorang wirausahawan. Mereka yang berhasil dalam usahanya sehingga mampu membesarkan perusahaannya pasti memahami segala kekuatan dan kelemahan diri mereka masing-masing. Pribadi seorang wirausahawan yang memiliki keyakinan mampu meraih prestasi optimal adalah pribadi wirausahawan yang antara lain dia mampu mendayagunakan kekuatan yang ada secara positif dan secara konsisten, berupaya mengurangi berbagai kelemahan yang ada pada dirinya. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu good team players. Good team players ini mempunyai atau mengandung 3 prinsip dalam building a network yang dapat membuat bisnis kita semakin besar atau juga membuat bisnis kita hancur berkeping-keping. 3 prinsip dasar good team players adalah yang pertama konsultasi. Konsultasi itu sangat penting loh teman-teman, karena mendapatkan bimbingan dari mereka dan dibantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi sehingga bisnis kita tetap berkembang dan semakin maju. Yang kedua, edifikasi, artinya membangun atau memberi kekuatan atau mempromosikan atau memuji atau menghormati sesuatu. Edifikasi merupakan prinsip dasar dan kunci sifat bekerja.
sebagai pembangun jaringan kita sendiri. Edifikasi selalu memberikan positif dalam partner bisnis, cross time, buku-buku yang mengandung positif dan menjadikan kita terus berkembang dalam wirausahawan. Yang ketiga, no cross selling. Tidak berbicara tentang bisnis, apalagi kekurangan Anda di bisnis ini. Intinya jangan curhat kepada partner bisnis kita, sebab banyak yang iri loh, atau banyak yang tidak suka dengan kita. Kita gak tahu apa di dalam hati mereka. Jadi jangan curhat atau memberikan kunci kepada partner kita sendiri. Sebaliknya, apabila mental Anda sedang berada di atas, segeralah memberi semangat kepada para partner bisnis Anda. Nah, yang terakhir, pembahasan komunikasi dan negosiasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian atau penerimaan pesan atau informasi antara dua orang atau lebih, dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif, atau juga kebalikannya bisa menimbulkan efek tertentu yang tidak diharapkan. Komunikasi adalah persepsi atau apresiasi. Fenomena inilah yang menyadarkan banyak orang betapa pentingnya memahami gejala komunikasi dalam rangka memahami gejala bisnis, sehingga merangsang terciptanya sistem dan proses produksi yang efisien. Produksi barang dan jasa sudah melampaui batas. Kebutuhan pasar dalam negeri sehingga perlu diekspor. Jika kita melihat bisnis dan komunikasi sebagai proses sosial, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa komunikasi adalah bisnis, dan sebaliknya bisnis adalah komunikasi. Intinya, pada tingkatan gejala antara komunikasi dan bisnis merupakan gejala yang terintegrasi, tidak bisa dipisah-pisahkan. Negosiasi adalah suatu upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak. Negosiasi juga bisa disebut perundingan. Seseorang yang melakukan negosiasi disebut negosiator. Dalam melakukan negosiasi harus memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dalam melakukan negosiasi. Hal tersebut dikarenakan negosiasi yang baik dan efektif adalah negosiasi yang berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Negosiasi memiliki beberapa karakteristik. Salah satu di antaranya yaitu menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, baik berupa tawar-menawar maupun tukar-menukar. Adapun beberapa kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang negosiator antara lainnya yaitu
informasi, ilmu pengetahuan, penilaian, serta kebijakan dan kearifan yang kita miliki. Nah, sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.